Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang ijma dan qiyas. Ijma ialah kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menetapkan suatu hukum-hukum agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Nah, ijma ini terbagi atas 3 bagian atau 3 macam. Nah, yang pertama ialah ijma qauliyah, yang kedua ialah ijma fi'liyah, dan yang ketiga adalah ijma sukuti. Ijma qauliyah artinya para mujtahid menunjukkan atau mengatakan persetujuannya terhadap suatu masalah dengan melalui kata-kata atau perkataan secara lisan, secara terang-terangan, dan secara jelas. Nah, yang kedua ialah ijma fi'liyah. Ijma fi'liyah artinya perbuatan para mujtahid menunjukkan persetujuannya terhadap suatu masalah tersebut. Nah, ijma ini tidak mengatakan persetujuannya secara langsung atau secara jelas, tetapi ijma ini ijma ini melalui perbuatan yang kita lakukan. Yang ketiga ialah ijma sukuti atau diam. Artinya para mujtahid itu diam, tidak mengatakan pendapatnya. Nah, diam di sini dianggap telah menyetujui kesepakatan atau ijma tersebut. Sekarang kita beranjak ke syarat ijma. Ijma tidak bisa dikatakan ijma atau kesepakatan apabila hanya terdiri dari satu mujtahid saja. Dikarenakan ijma ialah kesepakatan yang didasari atau yang diambil dari berbagai pendapat, dari beberapa pendapat yang mengarah kesepakatan bersama. Baiklah, kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu qiyas. Qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan atau menyamakan suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena adanya persamaan ilat antar kedua kejadian atau peristiwa tersebut. Menjual harta anak yatim adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Peristiwa ini disebut fara'. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim yang disebut ashal. Peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasar nas, yaitu haram. Persamaan ilat antar kedua peristiwa ini ialah sama-sama berakibat berkurang atau habisnya harta anak yatim. Karena itu ditetapkan hukum menjual harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim, yaitu sama-sama haram.